Halo, perkenalkan nama saya Fagita Clara Bultarigan dari Fakultas Teknik Prodi Arsitektur Universitas Palangkaraya. Kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai klausa dan kalimat. Klausa merupakan satuan gramatikal yang berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat, dan yang berpotensi menjadi kalimat. Sementara itu, kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh atau setiap tuturan yang dapat mengungkapkan sesuatu informasi secara lengkap. Jika terdapat sebuah tuturan yang menginformasikan sesuatu, tetapi belum lengkap atau belum utuh, tuturan itu belum dapat disebut kalimat. Mungkin hanya berupa kata atau mungkin hanya berupa kelompok kata atau frasa. Ciri lain tuturan disebut kalimat adalah adanya predikat di dalam tuturan tersebut. Kelengkapan pikiran pada tuturan di atas, selain ditentukan oleh situasi pembicaraan, juga ditentukan oleh alunan nada yang menyertainya. Yang pertama itu adalah kalimat dasar. Struktur ini, kalimat bahasa Indonesia ragam tulis sebenarnya sangat sederhana, yaitu hanya berupa subjek dan predikat. Struktur ini tersebut dapat diperluas menjadi beberapa tipe kalimat dasar. Kalimat dasar tersebut dapat diperluas menjadi puluhan tipe kalimat bahasa Indonesia. Kalimat dasar tipe 1, S, P, Pel. Misalnya dapat diperluas menjadi 1A, S, P, Pel, K. 1B, K, S, P, Pel. Dan 1C, S, K, P, Pel. Kalimat dasar tipe 2, S, P, O, Pel. Dapat diperluas menjadi 2A, S, P, O, P, L, K. 2B, K, S, P, O, Pel. Dan 2C, S, K, P, O, Pel. Dan kalimat dasar tipe 3 adalah SPK, dapat diperluas menjadi 3A, KSP, dan 3B, SKP. Jika kalimat-kalimat tersebut disusun secara padu, baik padu dalam makna koherensi maupun padu dalam struktur atau kohesi, akan dihasilkan satu paragraf yang apik, agar dapat membuat paragraf secara baik. Pengusahaan terhadap kalimat dasar tersebut tidak dapat ditawar-tawar lagi, dan agar dapat membuat kalimat secara baik. Unsur-unsur dalam kalimat harus dikenali secara baik pula. Ciri subjek. Subjek merupakan salah satu fungsi dalam kalimat yang merupakan bagian klausa yang menjadi pokok kalimat. Subjek dapat berupa kata benda atau nominal, kelompok kata benda atau frasa nominal, atau klausa. Selain itu, subjek dapat pula disertai kata itu. Subjek dapat dicari dengan menggunakan kata tanya siapa atau apa. Kata tanya siapa digunakan untuk mencari subjek yang berupa orang atau sesuatu yang bernyawa. Sedangkan kata tanya apa digunakan untuk mencari subjek yang bukan berupa orang atau sesuatu yang tidak bernyawa. B. Ciri predikat. Predikat merupakan salah satu fungsi di dalam kalimat yang merupakan bagian klausa yang menjadi unsur utama di dalam kalimat. Predikat dalam bahasa Indonesia dapat berupa kata kerja atau verba, atau kelompok kata kerja atau frasa verba, kata sifat atau adjektifal, atau kelompok kata sifat frasa adjektifal, atau kata benda nominal, atau kelompok kata benda atau frasa nominal. C. Ciri objek. Objek merupakan salah satu fungsi di dalam kalimat yang kehadirannya bergantung pada jenis predikatnya. Objek biasanya berupa nominal, frasa nominal, atau klausa yang selalu muncul di sebelah kanan predikat, yang berupa kata kerja transitif atau verba transitif. Yang D. Ciri pelengkap. Pelengkap atau pel, seperti halnya objek, adalah unsur kalimat yang kehadirannya juga bergantung pada predikat. Pelengkap dapat berupa nominal atau frasa nominal, verba atau frasa verbal, dan adjektifal atau frasa adjektifal. Yang kedua, analisis kategori fungsi dan peran. Kalimat dapat diuraikan berdasarkan kategori fungsi dan peran. Analisis kategori menguraikan kalimat berdasarkan kelas kata yang mengisi konstituen di dalam kalimat. Analisis fungsi menguraikan kalimat berdasarkan subjek, predikat, objek, perlengkapan, dan atau keterangan. Yang ketiga, jenis kalimat. Kalimat bahasa Indonesia dapat dibedakan menjadi kalimat simpleks, kompleks, majemuk, dan majemuk campuran. Yang A, kalimat simpleks.
Kalimat simpleks yang lazim disebut dengan kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa dan satu struktur predikat. Satu struktur predikat di dalam kalimat dapat berupa A. Subjek dan predikat, B. Subjek, predikat, dan objek, C. Subjek, predikat, dan perlengkapan, D. Subjek, predikat, objek, dan perlengkapan, atau E. Subjek, predikat, keterangan, bahkan dapat pula hanya berupa predikat. B. Kalimat kompleks. Kalimat kompleks yang lazim disebut kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri atas klausa utama dan klausa subordinatif. C. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa utama atau lebih yang dapat berdiri sendiri. D. Kalimat majemuk kompleks. Kalimat majemuk kompleks adalah kalimat yang terdiri atas tiga klausa atau lebih. Dua di antara klausa dalam kalimat majemuk ini merupakan klausa utama, sedangkan klausa yang lain merupakan klausa subordinatif yang berfungsi sebagai